Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, berikut adalah materi pertama dari mata kuliah kecerdasan buatan untuk kelas B3. Jadi Ibu agak tidak mengikuti SAP atau RPS yang diberikan karena Ibu lihat di RPS itu harusnya materi pertama yang diberikan adalah teknik pencarian ya, tapi itu teknik pencarian biasanya Anda sudah pelajari di mata kuliah struktur data atau algoritma. Jadi Ibu harap untuk teknik pencarian itu silakan Anda pelajari secara otodidak karena mudah pembahasannya. Ya, jadi kita langsung saja ke sistem pakar atau bahasa Inggrisnya adalah expert system. Ya, jadi kita bahas dulu satu persatu apa itu pakar atau kepakaran. Jadi pakar itu suatu pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan, membaca, dan pengalaman. Jadi dari kata pakar ini akan memungkinkan para ahli untuk dapat mengambil keputusan lebih cepat dan lebih baik daripada seseorang yang bukan pakar atau biasa kita kenal dengan ahlinya ya. Jadi kalau ada suatu profesi tertentu yang memiliki keahlian tertentu, maka orang akan lebih percaya kepada mereka dibanding yang belum punya keahlian. Nah, seperti itu, spesifikasi bidang ilmu atau spesifikasi dari profesinya. Nah, jadi pakar ini kita mau membuat aplikasi yang hampir sama kemampuannya dengan para pakar atau para ahli di luar sana. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mempelajarinya sama-sama bagaimana cara membuat sistem atau aplikasi yang menerapkan sistem pakar di dalamnya. Nah, kemudian untuk pakar itu sendiri atau expert adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan metode khusus serta mampu menerapkannya untuk memecahkan masalah atau memberi nasihat yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih bijak dari kebanyakan orang. Ya, saya kira adik-adik tahu jadi apa maksudnya ini pakar. Nah, siapa pakarnya bidang AI, siapa pakarnya bidang misalnya penyakit dalam, seperti itu. Kalau di kedokteran biasanya kita kenal dengan dokter spesialis ya. Spesialis itu sudah mencapai tahap pakar. Nah, kemudian secara utuh, jadi sistem pakar itu atau expert system adalah salah satu cabang dari AI yang paling banyak dibuat aplikasinya selain game. Jadi kalau kalian lihat di skripsinya itu mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer atau secara Indonesia, kalian akan banyak menemukan judul-judul skripsi yang judulnya itu tentang sistem pakar karena memang agak mudah dibanding dengan cabang-cabang lainnya dari AI. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan dalam sistem pakar ini? Kita akan membuat aplikasi atau komputer yang dapat berpikir dan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar atau expert. Jadi kalian akan melibatkan jika kalian ingin mengambil skripsi yang berkaitan dengan sistem pakar, kalian akan melibatkan seorang pakar deh. Jadi tidak bisa langsung bikin aplikasinya tanpa wawancara ataukah tuntunan langsung dari pakarnya, karena hal itu akan kalian pertanggungjawabkan di masyarakat kalau masyarakat sudah memakai aplikasi yang kita buat. Jadi jangan asal bikin sistem pakar juga di. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh aplikasi yang menerapkan sistem pakar. Ya, ada ini bacanya mungkin satu persatu ya, atau kita baca saja langsung micin atau apa MYCIN itu adalah paling terkenal pada tahun 70-an ya. Luar biasa. Pada tahun 70-an kita belum lahir, sistem pakar ternyata sudah dibuat ya, di mana di Universitas Stanford oleh Edward Shortlife. Nah, jadi di aplikasi ini adalah sistem pakar yang bergerak di bidang kedokteran. Nah, apa yang dilakukannya, apa kemampuannya?
yaitu dapat mendiagnosa penyakit infeksi dan outputnya itu dia dapat memberikan rekomendasi obat apa berdasarkan hasil diagnosa yang dihasilkan oleh sistem pakarnya. Nah, rata-rata seperti itu memang juga sistem pakar pada saat sekarang ya. Jadi selain diagnosa penyakit, ada juga rekomendasi pengobatannya. Nah, jadi aplikasi Micin ini dapat membantu pakar, yaitu dokter, dalam mengidentifikasi pasien yang menderita penyakit. Nah, bagaimana caranya? Ya, tergantung dari inputan yang kita berikan. Ya, inputannya itu biasanya data pasien dulu terlebih dahulu, yaitu terkait dengan umurnya, riwayat kesehatannya, hasil lab, dan informasi terkait lainnya. Nah, ini informasi-informasi yang kita input ke dalam aplikasi, itu yang akan menjadi pengetahuan yang akan diolah oleh aplikasi MyChin dalam memberikan output berupa diagnosa dan rekomendasi obat serta dosis yang harus dimakan. Itu. Ada kiriman. 20.000. Nah, kemudian contoh yang lain ada contohnya dendral. Ini contohnya di bidang kimia ya. Jadi di bidang kimia kita bisa bikinkan sistem pakarnya, ya, yaitu identifikasi struktur molekular campuran kimia yang tidak dikenal. Nah, begitu juga contoh-contoh yang lain, misalnya di bidang apa di? Nah, bidang ini, bidang perusahaan misalnya. Jadi Excel ini dirancang untuk membantu karyawan bagian penjualan dalam memilih komponen, ya. Jadi misalnya karyawan itu sudah memiliki terlalu banyak pekerjaan yang dia tangani secara manual, nah kita bikinkan aplikasi yang dapat membantu dia untuk memutuskan apakah yang mana komponen yang dapat meningkatkan bagian penjualan, seperti itu. Nah, kemudian ini ada aplikasi prospektor dalam bidang geologi. Nah, kalau kalian punya teman mungkin di jurusan tambang, kemudian kalian ingin membuat suatu karya ilmiah atau mau ikut PKM, itu kalian bisa bikinkan aplikasinya. Ya, contohnya ini prospektor, ini sistem pakar yang membantu ahli geologi dalam mencari dan menemukan ya deposit mungkin batu-batuan yang ada di suatu daerah. Jadi apa yang diinput? Misalnya ciri-ciri geologi, kemudian sampel tanah dan batu-batuan sehingga akan memberikan kemudahan bahwa outputnya nanti di daerah sini ya ada jenis batuan ini dengan jumlah sekian seperti itu berdasarkan ciri-ciri, sampel dan nama-nama batu yang kita inputkan. Nah, begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya. Saya kira kalian bisa nanti baca ini di. Nah, sekarang kita masuk ke ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ada beberapa area atau bidang atau ruang lingkup yang bisa kita buatkan aplikasinya dalam sistem pakar ini. Nah, yang pertama dalam hal interpretasi. Jadi kita bisa membuat aplikasi yang dapat mengambil keputusan. Nah, keputusannya itu berdasarkan hasil dari observasi. Nah, observasi itu misalnya ada pengawasan, pengenalan ucapan, analisis citra. Nah, ini juga dibutuhkan ya. Kemudian interpretasi sinyal dan beberapa analisis kecerdasan. Itu interpretasi maksudnya memberikan gambaran bahwa citra yang kita inputkan ini apa outputnya. Nah, kemudian ruang lingkup yang kedua adalah prediksi. Nah, kita juga bisa melakukan prediksi menggunakan sistem pakar. Ya, prediksi apa? Ya, peramalan cuaca kah, peramalan jumlah penduduk kah, peramalan jumlah kelahiran dan kematian dan seterusnya. Itu bisa kita gunakan sistem pakar. Cuman yang paling banyak itu diagnosis biasanya untuk sistem pakar. Ya. Jadi untuk di bidang diagnosis ya namanya juga diagnosis, kita akan menginputkan biasanya beberapa gejala ya, gejala-gejala yang kita inputkan bukan kita ya, user inputkan sesuai dengan yang dialaminya, maka akan menghasilkan output berupa diagnosis bahwa si user ini sedang sakit apa, seperti itu. Biasanya dalam bidang diagnosis itu sistem pakar digunakan. Kalau untuk yang lain-lain agak jarang, lain lagi metodenya. Jadi yang paling sering itu adalah diagnosis.
Nah, kemudian adapun planning, monitoring, debugging dan repairing serta instruction agak jarang kita temukan penerapan sistem pakar di dalamnya ya. Ada tapi jarang untuk saat ini. Jadi yang paling banyak itu diagnosis. Kemudian jadi apa manfaatnya ini sistem pakar? Jadi memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli atau pakar. Nah, jadi tinggal kita berikan saja ini aplikasi kepada masyarakat, maka masyarakat sudah bisa melakukan diagnosis untuk dirinya sendiri, ya kesehatannya sendiri, ataukah untuk para nelayan dia mau diagnosis penyakit yang ada di peternakan lautnya kah, atau peternakan tambaknya kah, ya, atau peternakan hewan daratnya kah, itu ada banyak macam. Jadi diagnosis itu diagnosis penyakit bukan hanya khusus pada manusia saja ya, tapi pada segala makhluk hidup yang ada di bumi ini bisa kita lakukan diagnosis terhadapnya. Jadi sangat banyak manfaatnya ini sistem pakar. Nah, kemudian manfaat yang kedua bisa melakukan proses secara berulang. Ya, maksudnya kalau kita sudah melakukan diagnosis pertama, kita bisa melakukan kembali diagnosis selanjutnya. Kalau misalnya terjadi lagi di waktu yang akan datang, seperti itu. Kemudian sistem pakar itu akan menyimpan pengetahuan dan keahlian dari para pakar. Nah, makanya kenapa tadi Ibu bilang dalam membuat sistem pakar itu jangan asal-asal bikin sendiri ya, harus ada pakar yang kita libatkan dalam pembuatannya. Nah, kemudian sistem pakar itu juga mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar. Ya, mungkin ada beberapa keahlian yang sudah langka ya. Nah, kemudian manfaat berikutnya, sistem pakar itu tidak memerlukan biaya saat digunakan. Nah, kalau pakar pada manusia kan perlu biaya ya. Kalau kita datang konsultasi misalnya ke dokter kah, atau ke dokter hewan kah, dokter gigi kah, itu pasti kita memerlukan biaya. Tapi kalau kita sudah memiliki aplikasinya, itu tidak perlu lagi biaya. Nah, kemudian kalau dia sudah dalam bentuk software, ya akan mudah untuk digandakan atau diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Ya, ataukah atau kalian mau memberikan waktu yang minimal, ataukah dengan biaya yang sedikit, ya biasanya ada aplikasi-aplikasi yang berbayar ya, seperti itu. Nah, kemudian sistem pakar ini juga memecahkan masalah dalam hal efisiensi waktu, ya, dia lebih cepat daripada kita secara konvensional pergi dulu ke dokter, belum antrinya, belum konsultasinya, belum perjalanannya ya. Jadi itu sangat membutuhkan waktu yang lama kalau kita melakukan atau memecahkan masalah dalam hal kesehatan misalnya. Nah, kemudian karena dia menghemat waktu, maka dia akan menghemat waktu dalam hal pengambilan keputusannya. Nah, kemudian meningkatkan kualitas dan produktivitas ya, karena akan memberikan nasihat yang konsisten dan mengurangi kesalahan. Ya, ini akan terjawab manfaatnya kalau Anda membuat sistem atau aplikasi yang memang benar-benar berdasarkan hasil konsultasi dari pakar dan bisa keluar dulu semua kan? Bisa keluar dulu semua. Kamu mau mengajar? Iya, maaf Di, ada gangguan sedikit. Nah, kemudian ya, jadi ini manfaat bisa kita dapatkan kalau kita membuatnya secara alurnya dengan benar ya. Kita pergi dulu ke pakar untuk meminta beberapa datanya, beberapa gejala, kemudian berdasarkan gejala itu apa goalnya atau apa outputnya, seperti itu. Nah, di balik kelebihan pasti ada kelemahan ya, jadi tidak mungkin ada aplikasi atau sistem pakar yang hasilnya pasti 100%, belum ada deh. Jadi pasti ada kelemahannya. Nah, apa saja itu? Ya, ternyata ya kalau tadi ada biaya yang sedikit pada saat diimplementasikan nih, tapi ada biaya pada saat kita mau membuatnya atau mengadakannya ya. Nah, itu biaya yang diperlukan untuk pembuatannya, pemeliharaannya,
dan pengembangannya. Itu membutuhkan biaya yang sangat mahal karena akan melibatkan pakar itu sendiri juga dengan orang yang akan membuat sistem tersebut. Nah, kemudian sulit dikembangkan. Ya, hal ini mungkin terkait dengan ketersediaan pakar di bidangnya, kemudian mungkin pakar sangat sulit untuk dihubungi misalnya ya, atau diajak kerjasama dalam membuat aplikasinya, dan berbagai kesulitan yang lain. Nah, kemudian ini tadi sistem pakar tidak mungkin 100% benar ya, karena masing-masing pakar juga memiliki interpretasi masing-masing ya. Kadang kalau kita ke dokter sini, lain hasil diagnosisnya. Ke dokter kedua, lain juga diagnosisnya. Jadi seperti itu juga sistem pakar. Tergantung dari pakar yang kita ajak diskusi dalam pembuatannya. Nah, kemudian pendekatan oleh setiap pakar ya ditentukan oleh situasi dan masalah yang berbeda-beda. Seperti yang Ibu katakan tadi, terkadang dokter A lain diagnosisnya, dokter B lain juga diagnosisnya. Nah, karena seperti itu, jadi biasanya transfer pengetahuan itu biasanya dia bersifat subjektif ya. Jadi akan lebih bagus kalau misalnya kita membuat sistem yang tidak hanya bersumber dari satu saja pakar, tapi kita menggabungkan dari beberapa orang pakar sehingga bisa memberikan hasil yang objektif nantinya pada saat memberikan hasil output dari sistem yang kita buat. Nah, kemudian terkadang sistem pakar di masyarakat itu masih kurang dipercaya ya. Ya, kenapa? Karena ya masyarakat awam mungkin masih menanamkan kepercayaan kepada pakarnya secara langsung dibanding aplikasi ya. Kecuali kalau aplikasi kita memang sudah ada jaminan ya, jaminan dari persatuan dokter misalnya, ataukah apa ya, contohnya aplikasi-aplikasi yang sudah booming saat ini ya, misalnya Halo Dokter dan sebagainya, itu sudah didukung oleh para dokter. Nah, jadi berdasarkan apa yang Ibu sampaikan tadi, maka kita punya gambaran bagaimana struktur dari sistem pakar itu. Nah, jadi ada dua sisi dari sistem pakar, dari lingkungan kita sebagai developer atau pembuat aplikasi, dan dari lingkungan konsultasi, yaitu melibatkan user di dalamnya untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat sudah sesuai dengan kemauan user atau belum. Kemudian pada lingkungan developer kita berkolaborasi dengan pakar atau para ahli untuk mentransfer pengetahuan dari para pakar menjadi pengetahuan pada sistem atau aplikasi yang kita bikin, sehingga itu nantinya akan menjadi basis pengetahuan. Nah, basis pengetahuan di sistem pakar itu ada dua, ada berupa fakta dan ada berupa aturan. Nah, jadi dua ini yang akan kita dapatkan dari hasil akuisisi pengetahuan dari si pakar tadi. Nah, berdasarkan fakta dan aturan inilah sehingga kita bisa membangun aplikasi dengan menerapkan beberapa metode yang di dalamnya itu disebut dengan tahapan inference engine ya. Ya, kalau Ibu tidak salah inference engine atau mesin inferensi. Nah, di dalam sini nih kita terapkan metode-metode yang ada dalam sistem pakar. Nah, sebentar Ibu sebutkan metode apa saja itu yang ada dalam sistem pakar. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan menjadi sebuah mesin inferensi, selanjutnya kita bikin antarmuka sistemnya. Nah, dari antarmuka inilah kita konsultasi atau melibatkan calon user, apakah user atau interface yang kita bikin itu sudah memudahkan para user atau masih menyulitkan. Jadi semua selalu dilibatkan ya dalam membuat aplikasi, harus selalu menanyakan pendapat orang awam. Apakah aplikasi yang saya bikin ini dapat Anda pahami ataukah belum, seperti itu. Jadi kalau mau disuka aplikasi tak oleh masyarakat, berikan kemudahan kepada mereka. Jangan bikin aplikasi yang membingungkan. Maka kalau seperti itu, kalian tidak pertimbangkan hal seperti itu, maka jangan heran kalau di kemudian hari aplikasi yang Anda buat itu tidak laku di masyarakat ya. Seperti itu. Nah, jadi berdasarkan struktur yang Ibu gambarkan tadi ini, ada beberapa hal penting yang perlu Ibu jelaskan, yaitu tentang user interface. Ya, jadi bagaimana kalian membuat mekanisme atau teknis
ketika berkonsultasi dengan calon user, ya, dengan dengan aplikasi atau sistem pakar yang akan Anda buat. Nah, kemudian di dalam interface yang kita bikin itu akan menerima informasi atau inputan dari user yang nanti berdasarkan inputannya user itu akan diubah ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Nah, setelah itu, setelah ada inputan, kemudian diproses oleh sistem, selanjutnya akan disajikan dalam bentuk output yang dapat dimengerti oleh si user tadi, seperti itu. Ya, jadi itu selalu pertimbangannya kalau pada tahap user interface itu kita selalu melibatkan calon user. Apakah inputannya dan outputnya sudah bisa dipahami atau tidak. Adapun prosesnya yaitu adalah bagian dari si developer atau programmer. Nah, kemudian kalau dari sisi user interface sudah beres, maka selanjutnya kita lihat komponen yang kedua, yaitu basis pengetahuannya. Nah, di basis pengetahuan ini kita akan melibatkan siapa tadi? Si pakar, ya, atau si ahli. Yaitu Anda harus mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang berupa pemahaman, formulasi, dan bagaimana goal atau output dari pengetahuan yang kita dapatkan dari sistem pakar. Nah, di dalam sistem pakar ini ada dua elemen dasarnya ya. Ya, seperti Bu bilang tadi bahwa basis pengetahuan itu ada dua elemennya, ada fakta, ada aturan. Nah, fakta itu adalah berupa informasi atau inputan yang diberikan oleh user nantinya. Ya, biasanya kalau kita punya sistem pakar diagnosa, itu biasanya inputannya berupa gejala-gejala. Nah, adapun aturan, ya aturan itu biasanya berupa keterkaitan antara informasi yang satu dengan informasi yang lain sehingga menghasilkan fakta yang baru. Nah, seperti itu. Misalnya gejala 1, gejala 2, gejala 3 sampai gejala 10. Jika gejala 1 diinput dan gejala 2 maka akan menghasilkan diagnosis apa? Seperti itu maksudnya, ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan knowledge base-nya atau basis pengetahuannya, selanjutnya kita tentukan nih inference engine-nya atau motor atau mesin inferensinya. Nah, di sini nanti kalian akan menentukan metode apa yang cocok dengan sistem atau aplikasi yang akan kalian buat, ya. Nah, kemudian ada dua bentuk, balik ini harusnya ini dulu Ibu jelaskan. Jadi kita kembali lagi ke knowledge base atau basis pengetahuan, ya seperti yang tadi, ya. Jadi ada dua cara pendekatan dari basis pengetahuan, bisa berbasis aturan, bisa juga berbasis kasus. Nah, jadi dari dua pendekatan ini maka kita bisa menerapkan atau memilih metode yang mana. Salah ya, memilih dulu baru menerapkan. Kalau penalarannya itu berbasis aturan, jadi ada gejala dan ada output, maka itu biasanya berbasis aturan. Tapi kalau dibalik, ada output, kemudian baru kita tentukan apa ini gejala-gejalanya, maka itu dia berbasis kasus. Jadi ada namanya rule based reasoning, ada namanya case based reasoning, ya. Jadi kalian harus pintar sebagai seorang developer atau programmer, kalian harus pintar-pintar memilih di antara dua ini. Apakah basis pengetahuan yang akan kalian bikin nantinya itu berbasis aturan atau berbasis kasus. Yang tentu saja melibatkan siapa tadi kalau di basis pengetahuan? Melibatkan pakar, ya. Jadi tidak bisa tidak tentukan sendiri. Nah, kemudian kita lihat ini penjelasan dari penalaran berbasis aturan atau rule based reasoning. Jadi pada penalaran berbasis aturan ini biasanya aturan yang dibentuk itu bentuknya adalah, bentuk algoritmanya adalah if then. If then, ya. Jika A maka B, seperti itu. Nah, kemudian jadi misalnya ya, kita langsung saja ke contohnya. Misalnya ini kita mau identifikasi hewan. Ya, ada beberapa aturan yang kita bikin. Rule pertama, jika hewan berambut, memiliki rambut ya, dan menyusui, maka outputnya adalah hewan mamalia. Nah, rule yang kedua atau aturan yang kedua, rule itu artinya aturan ya. Jika hewan mempunyai sayap dan bertelur,
maka outputnya adalah hewan tersebut adalah jenis burung atau unggas. Nah, kemudian rule yang ketiga, aturan yang ketiga, jika hewan mamalia dan memakan daging, maka outputnya adalah hewan karnivora. Dan seterusnya rule-rule yang kita bikin. Jadi berdasarkan kalau misalnya di inputannya itu yang mana kita checklist, misalnya hewan berambut, checklist, tapi bertelur, checklist. Nah, kira-kira apa outputnya tadi? Hewan yang memiliki rambut tapi dia bertelur. Apa kira-kira? Nah, seperti itu. Itu berdasarkan rule-rule yang kita berikan. Tapi kalau misalnya dia sesuai dengan rule-nya, hewan berambut dan menyusui, maka outputnya pasti hewan mamalia. Seperti itu. Jadi silakan bikin aturan-aturan atau tambahkan aturan-aturan yang misalnya selain tidak persis seperti inputannya, tapi ada juga kolaborasi ya. Kolaborasi antara inputan yang satu dengan inputan yang lain. Jangan terluput seperti itu. Karena kalau terluput, maka biasanya sistem atau aplikasi yang dihasilkan itu akan mengalami error ya, atau tidak tahu nanti apa outputnya. Nah, itu tadi penalaran berbasis aturan. Ada sebab, ada akibat. Seperti itu bahasa sederhananya. Nah, kalau penalaran berbasis kasus, kebalikannya. Ada akibat, ada sebab. Seperti itu. Nah, jadi basis pengetahuannya itu berisi solusi-solusi yang telah dicapai sebelumnya. Kemudian akan diturun dari solusi atau dari output atau dari goal tersebut, maka kita bisa turunkan menjadi keadaan yang terjadi sekarang atau fakta yang ada. Jadi dari misalnya diagnosis ini, dia akan memberikan tampilan berupa gejala-gejala apa atau aturan-aturan apa yang mendukung dari kasus yang kita pilih tersebut. Ya, nah jadi bentuk penalaran berbasis kasus ini digunakan apabila si user ingin tahu lebih banyak lagi pada kasus-kasus yang hampir sama atau hampir mirip. Ya, ataukah bisa juga ketika user memiliki sejumlah situasi atau kasus tertentu dalam beberapa hal. Ya. Nah, jadi berdasarkan tadi bentuk penalaran dari knowledge base atau basis pengetahuan yang ada dua, maka dari dua penalaran itu akan menghasilkan dua metode yang kita bisa pilih di dalam sistem pakar ini. Jadi ada namanya forward chaining, ada namanya backward chaining. Jadi forward chaining itu yang cocok dengan penalaran yang pertama tadi, berbasis aturan. Ya, ada sebab, ada akibat. Jadi pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kiri dulu, atau dari if dulu, dari sebabnya dulu. Nah, berdasarkan sebab-sebab atau rangkaian if atau rangkaian informasi yang kita berikan, maka akan memberikan fakta seperti itu. Nah, biasanya orang paling banyak menggunakan ini forward chaining karena lebih mudah dipahami itu, karena biasanya seperti itu untuk mendapatkan output hasil identifikasi kah, diagnosis kah, berdasarkan ciri-ciri yang kita berikan. Agak jarang kalau langsung dulu ditentukan, langsung dulu disimpulkan, kemudian baru kita cari apa sebab-sebabnya. Jarang ya, sangat jarang. Nah, metode yang kedua itulah yang namanya backward chaining ya, yang melakukan pencocokan fakta terlebih dahulu atau langsung memberikan hipotesis dan dulu baru baru akan memberikan sejumlah fakta-fakta atau ciri-ciri atau informasi yang menghasilkan dari hipotesis tersebut. Nah, jadi ada dua yang bisa kalian gunakan dalam membuat sistem pakar. Nah, ini ada contoh contoh rule atau bagaimana caranya sehingga dari rule yang kita bikin ini bisa menjadi sebuah mesin inferensi atau inference engine. Nah, misalnya di rule 1. Nah, rule 1, jika suku bunga turun, maka harga obligasi naik. Nah, itu aturan pertama. Ini misalnya dalam bisnis ya. Kemudian rule kedua, jika suku bunga naik, maka harga obligasi turun. Nah, sudah ada turun, sudah ada naik. Kemudian ada lagi
rule yang ketiga. Jika suku bunga tidak berubah, ya, artinya stabil, maka harga obligasi juga tidak berubah. Jadi ada 3 informasi, ya. Nah, kemudian kita berikan lagi tambahan informasi, ini informasi tentang suku bunga. Nah, sekarang informasi tentang dolar. Kita bikin rule keempat. Jika dolar naik, maka suku bunga turun. Nah, jika dolar turun, maka suku bunga naik. Nah, rule keenamnya, jika harga obligasi turun, maka beli obligasi. Jadi tujuannya ini rule-rule yang kita bangun atau basis pengetahuan yang kita bangun ini, bagaimana informasi-informasi yang kita bikin berdasarkan rule-rule atau aturan-aturan yang outputnya nanti itu ada 2, apakah beli ataukah tidak beli obligasinya, ya. Nah, jadi jika diketahui bahwa dolar turun, maka untuk memutuskan apakah akan membeli atau tidak akan ditunjukkan sebagai berikut. Nah, kalau dolar turun, ya, kita lihat bagaimana alurnya. Nah, kalau forward chaining, kita lihat dari fakta yang pertama yaitu dolar turun. Dari fakta dolar turun, kita lihat ada di rule mana itu dolar turun. Ada di rule kelima. Nah, kita lihat rule kelima, ini dolar turun. Jika dolar turun, apa yang terjadi? Suku bunga naik. Nah, maka ini akan menjadi konklusi sementara, ya. Konklusi sementara, yaitu suku bunga naik. Sekarang kita lihat, adakah informasi tentang suku bunga? Ada di rule 1, rule 2, rule 3. Nah, spesifiknya apa? Suku bunga naik. Nah, kita lihat suku bunga naik ada di rule kedua. Nah, kalau suku bunga naik, apa yang menjadi konklusinya? Yaitu harga obligasi turun. Nah, seperti itu. Jadi, jika suku bunga naik menyebabkan harga obligasi turun. Selanjutnya, adakah informasi tentang harga obligasi turun? Ada. Berada di rule ke-6. Nah, jika harga obligasi turun, maka apa keputusannya? Beli obligasi. Jadi outputnya nanti kalau kita menggunakan forward chaining yaitu membeli obligasi. Jadi kesimpulan akhirnya adalah membeli obligasi. Nah, sekarang bagaimana kalau secara backward chaining? Ya, jadi dibalik dari solusi, yaitu dari membeli dulu. Jadi backward itu sebenarnya agak boros ya, karena misalnya kalau 2 output, kita harus coba kedua output itu dulu. Dari sisi membeli dulu, kalau selesai dari sisi membeli tidak didapatkan informasi yang dibutuhkan, maka dia akan menuju ke output yang kedua atau keputusan yang kedua, yaitu tidak membeli. Dicocokkan lagi dengan rule-rule yang menyusun sehingga keputusan tidak membeli itu benar adanya atau tidak. Nah, jadi seperti ini kalau backward chaining, dibalik. Kebalikannya dari forward chaining. Dari solusi yaitu membeli obligasi dengan menggunakan rule 6. Ya, kita lihat beli obligasi ada di rule 6. Maka kita lihat nih faktanya. Faktanya tadi atau antecedennya yaitu harga obligasi turun. Nah, ini. Nah, kemudian dari harga obligasi turun ini adalah antecedent dari apa? Kita cari harga obligasi turun itu adalah antecedent dari rule kedua, yaitu suku bunga naik. Nah, seperti ini. Harga obligasi turun bernilai benar jika suku bunga naik bernilai benar. Jadi dia adanya di rule kedua. Setelah itu kita lihat suku bunga naik. Apakah suku bunga naik ini adalah juga merupakan antecedent dari rule di antara rule 1 sampai rule 2? Kita cari ada suku bunga naik. Oh ya, ada. Jadi adanya di rule kelima, suku bunga naik itu adalah antecedent dari dolar turun di rule kelima. Nah, jadi berdasarkan keputusan membeli obligasi itu akan memberikan informasi bahwa kita bisa membeli obligasi jika suku bunga naik sama dolar turun seperti itu. Jadi kita sendiri dikembalikan lagi ke usernya apakah suku bunga naik dan dolar turun. Jika iya maka silahkan beli obligasi seperti itu. Jadi keputusannya dikembalikan lagi kepada user untuk berpikir. Jadi agak-agak aneh ya kalau kita sebagai manusia, kan kita manusia maunya yang praktis ya, jangan lagi dibikin bingung. Nah, itulah kelemahan dari backward chaining dibanding forward chaining.
Nah, kemudian ini bisa dipahami deh untuk contoh ini, contoh tentang obligasi-obligasi. Bisa aja dipahami? Ya, sampai Ibu bicara sendiri di sini. Bisa aja. Ya, selanjutnya contoh. Iya. Iya. Nanti terakhir baru sesi pertanyaan ya. Nah, kemudian contoh berikutnya ini adalah untuk dalam bidang diagnosa, ya, diagnosis penyakit. Nah, misalnya ada 5 rule yang kita bikin. Rule 1, jika batuk dan pilek, maka outputnya adalah flu. Nah, rule kedua, jika mual dan panas dan pusing, maka outputnya adalah atau diagnosisnya adalah masuk angin. Rule ketiga, jika muntah, maka mual. Kemudian rule keempat, jika keringat dingin, maka demam. Rule yang kelima, jika demam dan batuk, maka diagnosisnya adalah radang. Kemudian kita memiliki seorang user, yang user itu menginputkan beberapa fakta-fakta gejala. Dia inputkan muntah, dia inputkan panas, dia inputkan keringat dingin, dia inputkan pilek dan pusing. Nah, kira-kira output diagnosanya ini kira-kira apa? Dia muntah, panas, keringat dingin, pilek, dan pusing. Nah, bagaimana ini caranya? Kalau berdasarkan metode forward chaining, bagaimana alurnya ini, Dek? Siapa yang bisa jelaskan? Jangan Ibu lagi. Kan sudah metode itu dikasih satu contoh. Siapa yang bisa jelaskan? Iya, siapa ini yang berbicara? Balgis, Bu. Tapi kalau salah enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, Ji. Namanya juga manusia. Siapa yang berbicara? Balgis, Bu, Balgis. Balgis, oke. Silakan Balgis. Fakta gejala dan panas. Kiri dulu, nak. Saya mau mendengar. Iya, tunggu, Dek. Yang pertama adalah muntah. Muntah berada di rule ketiga. Jika muntah sama dengan mual, maka rule itu ketiga. mual. Iya. Nah, mual ini dicari lagi panas ada nggak? Oh, ternyata ada panas di rule kedua. Tetapi pasangannya muntah dan pusing. Pusing ada, ternyata pusing ada. Jadi mual, panas dan pusing. Hasilnya masuk angin. Yang belum ini tinggal keringat dingin sama pilek. Keringat dingin berarti dia itu demam. Dan kalau dia pilek nggak ada. Pilek di rule 1, cuman dan kalau harusnya dua-duanya. Jadi yang mana Mi? Berarti bukan rule 1 ya, karena dan. Jadi yang mana Ji? Jadi yang paling itu masuk angin. Jadi tidak ada. Jadi pilek ini tidak bisa menjadi output. Iya. Jadi apa outputnya ini, Dek? Jadi kalau menurut saya yang diambil itu yang output yang paling banyak yang paling banyak memiliki ciri-ciri itu, yaitu rule kedua, masuk angin. Yang mana? Yang masuk angin, Bu, rule kedua. Rule kedua, masuk angin. Ya, jadi menurut Balgis, outputnya nanti ini diagnosanya adalah masuk angin. Jadi, nah, kita lihat bagaimana alur dari forward chaining. Kita lihat iterasi yang pertama. Mengerti jadi iterasi toh? Perulangan yang pertama. Kita lihat, kita cek dari rule 1 dulu. Rule 1. Apakah di rule 1, apakah di fakta yang diinputkan tadi ada batuk dan pilek? Coba cari batuk, tidak ada. Pilek ada, tapi tidak memenuhi dua-duanya ya. Jadi tidak bisa memberikan output flu ya, tidak bisa menjalankan atau rule 1 ini tidak terpenuhi kondisinya ya. Jadi dilewatkan, tidak bisa dipakai. Nah, sekarang kita menuju rule kedua. Di rule kedua apakah ada mual tadi yang diinput? Tidak ada. Apakah ada panas? Ada. Ada pusing? Ada. 2 yang ada, tapi ada 1 yang tidak ada. Jadi, apakah bisa dipakai? Ya, tidak bisa. Ya, kenapa? Karena tidak ada fakta mualnya. Jadi, tidak bisa dipakai ini karena penghubung antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya menggunakan logika and atau dan. Jadi, dan itu tidak bisa terpenuhi atau tidak bisa bernilai benar kalau salah satunya bernilai salah, ya.
Nah, selanjutnya kita menuju ke rule 3. Apakah, ya di sini cuma satu di antecedennya. Apakah muntah ada di fakta yang diinputkan tadi? Ada. Maka rule ketiga bisa digunakan, yaitu mual. Nah, perhatikan ini baru iterasi satu ya. Baru iterasi yang satu. Jadi fakta berikutnya yang didapatkan adalah mual. Nah, selanjutnya kita menuju rule keempat. Apakah ada keringat dingin? Ada. Jadi kita mendapatkan fakta baru yaitu demam. Maka ditambahkan lagi di sini mual, demam, seperti itu. Selanjutnya rule kelima. Apakah ada demam? Ya, kita lihat di iterasi untuk iterasi 1 fakta mual dan demam belum bisa kita gunakan ya. Di iterasi 1 fakta yang pertama dulu yang bisa kita gunakan. Nah, apakah ada demam di sini? Tidak ada. Batuk? Tidak ada. Jadi rule kelima tidak bisa kita gunakan. Namun dari iterasi pertama ini kita bisa mendapatkan 2 fakta baru, yaitu mual dan demam. Nah, berdasarkan fakta baru yang didapatkan dari iterasi 1, maka kita bisa menuju ke iterasi kedua. Kita menuju ke iterasi kedua. Apa tadi? Batuk dan pilek. Masih belum bisa ya, karena tidak ada batuk tadi faktanya di iterasi pertama. Jadi masih belum bisa lagi rule pertama. Terus rule kedua. Kita lihat rule kedua. Tadi di iterasi 1 kita dapatkan mual toh. Jadi sudah ada mual di rule kedua. Mual oke, panas oke, pusing oke. Jadi sudah bisa mendapatkan fakta baru yaitu masuk angin. Kita dapatkan lagi fakta baru di iterasi kedua, masuk angin. Begitu juga rule 3 tetap mual, rule 4 tetap demam, cuman di rule kelima masih belum bisa karena batuknya tidak ada. Toh? Jadi rule kelima belum bisa digunakan. Maka di iterasi kedua kita mendapatkan fakta masuk angin, mual, dan demam. Nah, selanjutnya kalau kita ulangi lagi iterasinya, kembali lagi ke rule 1, rule 2, hingga rule kelima, tetap akan menghasilkan output yaitu fakta baru yang hanya sampai di 3 ini. Hanya sampai di rule kedua, 3, dan 4, yaitu masuk angin, mual, dan demam. Sehingga kesimpulannya, pasien tersebut mengalami penyakit mual, demam, dan masuk angin. Jadi tidak mesti di satu nanti outputnya deh, karena berdasarkan rule-rule yang kita bangun di dalam sistem itu akan memberikan beberapa banyak kesimpulan di dalamnya. Kecuali kalau kalian bikin bagaimana kolaborasi antara gejala yang satu dengan gejala yang lain dengan kemungkinan yang pas bentuknya ya, sehingga tidak ada yang terluput, sehingga bisa menuju satu kesimpulan, itu lebih bagus lagi. Nah, jadi output yang dihasilkan nanti ada 3 gejala, diagnosa, yaitu mual, demam, dan masuk angin. Sehingga nanti kita berikan tambahan rekomendasi dalam aplikasi, yaitu segera menuju ke rumah sakit jika ini memang perlu ada tindakan dari dokter. Kalau tidak ada, biasanya kalau mual, demam, masuk angin, enggak, jadi bisa diobati sendiri ya. Kecuali kalau sudah muntah-muntah hebat nih, nah itu baru segera ke rumah sakit, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami, Dek? Forward chaining? Bisa, Bu. Iya, Bu. Selanjutnya, ya. Nah, ini contoh. Ya, ini adalah contoh representasi pengetahuan dari pakar. Nah, misalnya kalian sudah pergi nih ke dokter ya, misalnya, kalau ini dia deteksi kerusakan komputer. Nah, misalnya kalian pergi ke tempat servis komputer, kita tanya-tanya itu orang yang ahli memperbaiki komputer. Nah, silahkan bikinkan tabelnya. Ini tugas tak ini. Kita bikin, maksudnya kita tugas tak sebagai developer, nah sebagai programmer. Kita bikin beberapa tabel yang dalam tabel itu ada kode, yang misalnya kalian memberikan kode A, kode B, kode C, yang berdasarkan kode itu menunjukkan itu adalah keterangan dari gejala ini, gejala itu, dan gejala sekian. Ya, jadi misalnya ini B1. Untuk kode B1, gejalanya itu adalah tidak ada gambar tampil di monitor. B2 itu maksudnya adalah terdapat garis horizontal atau vertikal di tengah monitor, dan seterusnya gejala-gejala kerusakan yang biasanya ditemukan pada tempat servis komputer. Nah, selanjutnya kita bikin rule-nya. Nah, ini rule-nya, rule A1, rule A2, rule A3, yang kalau misalnya A1, misalnya A1, ini A1 kita misalkan key komputer yang pertama ya.
atau kasus yang pertama, komputer yang pertama. Komputer yang pertama ini dia gejalanya tidak ada gambar tampil di monitor. Kemudian ada garis horizontal atau vertikal di tengah monitor. Nah, cuma itu di dua gejalanya. Nah, berdasarkan dua gejala ini yang diinput, kira-kira apa outputnya. Di bawah, di sini kita tulis apa outputnya. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan kasus berikutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan ahli servis komputer. Kalau tidak ada tampilan, muncul pesan error pada BIOS, terdengar suara aneh pada hard disk, dan sebagainya. Nah, kira-kira itu merupakan kerusakan apa? Kita tulis di bawahnya. Seperti itu. Jadi berdasarkan ini yang kita checklist ini nanti yang akan membuat rule-rule atau aturan atau basis pengetahuan dari sistem pakar yang akan kita bikin. Ya, bisa dipahami, Dek? Jadi berdasarkan ini yang kita bikin ini, tabel ini. Nah, misalnya rule 1 ya. Rule 1. Tidak ada gambar N, terdapat garis horizontal atau ringkasnya B1 N B2 apa outputnya. Kemudian B3 N B4 N B5 ya, if ya, saya lupa if-nya, sorry. If B3 B4 N B4 N B5 N B11 N B12 dan apa outputnya. Begitu juga dengan kerusakan berikutnya. Jadi ada berapa jenis kerusakan di sini, Dek? Ada berapa jenis kerusakan di sini yang kita lihat? Ada 17, Bu. 17, Ibu. Iya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ahli teknisi komputer, ternyata ada 17 kerusakan yang biasanya ditemukan pada komputer. Nah, jadi berdasarkan pengetahuan yang kalian dapatkan dari pakar, maka bisa kita bikinkan aplikasinya. Ya, apa inputannya? Ya, ini nanti yang diinput oleh si user, gejala-gejalanya ini. Kemudian kode-kodenya ini nanti yang masuk di dalam codingan tak atau aplikasi tak. Kemudian ini yang basis pengetahuan inilah yang kalian akan bangun atau kalian develop nanti di dalam aplikasi sehingga akan menampilkan output yang mana berdasarkan gejala yang diinput oleh si user. Nah, kalau ini kayaknya sangat dibutuhkan oleh masyarakat ini karena kadang orang cari-cari orang komputer itu ada banyak ahlinya ya. Kayak ibu kurang begitu tahu tentang hardware ya. Jadi jangan tanya ibu tentang hardware. Nah, itu sangat dibutuhkan di masyarakat. Terkadang orang tanya ke orang komputer, yang penting orang komputer pasti dia tahu hardware, pasti dia tahu software semuanya dia tahu, jaringan. Tidak mungkin ya. Jadi satu orang pasti memiliki keahlian tertentu, tidak mungkin semuanya dia kuasai. Begitu juga dengan dokter, pasti ada bidang-bidang tertentu, tidak mungkin semuanya dia tahu. Nah, selanjutnya ya, ini adalah contoh hasilnya. Jadi misalnya ini A1 adalah monitor rusak, A2 itu memori rusak, A3 sampai A17 inilah jenis kerusakan yang kita sebutkan tadi, A1 sampai 17. Nah, ini nanti outputnya, Dek. Outputnya dari aplikasi yang kita bikin. Nah, adapun rule-rule-nya, nah ini berdasarkan pengetahuan dari pakar. Misalnya rule 1 tadi, B1, B2, if B1, B2, dan A1. If B3, B4, dan seterusnya, Ini nanti tabel-tabel yang kita bikin. Nah, ini adalah contoh-contoh hasil penelitian yang menerapkan sistem pakar dalam pembuatan skripsi mereka. Yang misalnya ini dari UIN, ada sistem pakar identifikasi bentuk keris Jawa dengan metode certainty vector. Nah, ini certainty vector adalah pengembangan dari setelah kita memilih forward chaining, maka tingkat kepercayaannya itu kita mau dia seperti apa. Nah, itu adalah metode, ada salah satunya namanya metode CF. Ini nanti di pertemuan berikutnya ya kita pelajari. Hari ini yang kita pelajari itu bagaimana cara membangun basis pengetahuan terlebih dahulu. Ya, setelah ada itu, maka kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Nah, ada juga contoh yang lain, perancangan dan pembuatan aplikasi sistem pakar untuk permasalahan tindak pidana terhadap harta kekayaan. Ya, jadi akan ada banyak macam contoh-contoh penerapan sistem pakar dalam pembuatan skripsi, Dek. Jadi silakan kita pelajari. Ada banyak macam di itu. Jadi menjadi tugas kalian adalah yang pertama
carilah jurnal. Nah, jurnal itu kayak begini. Ini ada judul, ada abstrak, ya. Ada hasil penelitiannya secara singkat, padat, dan jelas. Carilah jurnal sistem pakar yang ditulis oleh Civitas Akademika Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer UMI. Jadi jangan cari selain UMI, nah. Jadi pasti di sana kalian akan menemukan beberapa nama dosen atau mungkin beberapa nama teman kalian atau nama-nama senior tak yang telah mempublish jurnalnya yang berjudul tentang sistem pakar. Zaid. Nah, jadi Ibu cuma suruh cari Jaki dulu. Terus tampilkan Ki judulnya seperti ini. Tampilkan Ki judulnya, siapa namanya. Nah, ininya pasti Nito Teknik Informatika UMI. Jadi jangan ambil selain UMI, nah. UMI saja deh. Nah, kemudian apa abstraknya dan kata kuncinya itu saja yang kalian tampilkan. Sampai Nito tinggal di copy. Nah, jangan sampai ada yang sama, hati-hati Ki. Nah, kemudian buatkan Ki matriks dan aturan produksi dari representasi pengetahuan dari pakar yang kita temukan pada jurnal tersebut. Nah, caranya cari Ki yang bentuknya seperti ini tadi ya. Ini. Nah, ini. Cari Ki yang ada tabel-tabel beginiannya di dalam jurnal tersebut. Kalau tidak ada beginiannya, jangan Ki ambil Ki. Susah itu kita pahami. Nah, sampai ada representasi pengetahuan seperti ini. Ada rule-nya, ada ya ini juga penyusun rule-nya, kemudian ada output-nya. Selanjutnya, ya jadi judul yang bagaimana itu yang bisa kalian dapatkan ya, biasanya judulnya itu berupa diagnosis, perbaikan kerusakan kah, atau identifikasi kah, atau seleksi. Tapi biasanya seleksi itu sistem pendukung keputusan. Agak jarang kalau di sistem pakar. Jadi paling umum itu diagnosis, ya. Kemudian kumpulkan tugasnya pada LMS Kalam. Jadi sebisa mungkin ada Ibu bikinkan. Tunggu. Ibu sudah bikinkan Maki di Kalam ini tugasnya. Saya tampilkan dulu ya. Ya, saya kira bisa kita lihat di Kalam. Aduh, kenapa ini? Aduh, nggak bermasalah kini anu deh. Touchpadku. Lain ditindis lain yang ini ya, sensitif sekali. Saya kira bisa aja dilihat di Kalam nanti tugasnya ya. Kumpul di situ mati saja deh. Nah, tolong sampaikan ke Ibu kalau ada bermasalah, misalnya sudah hari H tapi jaringan tak di daerah tak bermasalah, ya silakan nanti Ibu berikan alternatif. Mungkin Ibu akan berikan alternatif email kah atau di WhatsApp seperti itu. Pokoknya rajin-rajin Ki komunikasi dengan Ibu. Kalau ada masalah tolong disampaikan ya. Ya. Oke, sampai di situ materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Saya Ibu Laura. Iya, silakan Laura. Iya, Ibu ini cari jurnalnya di mana ya, Bu? Untuk portal untuk UMI-nya.